Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul bersama-sama beribadah meskipun masih tetap di rumah, tapi kita tetap mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa tetap beribadah. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang jemaat untuk mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sungguh luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya yang sungguh mulia. Dan dengan darahnya yang tercurah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa, melebihi segalanya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan
atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan bertahta dalam kerajaan surga. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan masih pimpin kami dalam minggu sepekan, Tuhan masih berkati, Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, untuk menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mau sama-sama diberkati oleh Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami, pikiran kami lebih lagi Tuhan, untuk kami mau melanjutkan ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan seluruhnya hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat nyanyian kemenangan iman nomor 154. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan dan puji Dia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Nyanyikanlah hatimu bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya. Siang malam kasih-Nya pun serta. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya. Puji Dia sampai selamanya. Bait yang kedua. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Karena kita Ia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia. Puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah
Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meluruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepas keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepas keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya ke jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua muridnya mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk-pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk duduk kembali. Saat ini kita mau menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah adalah penolong kita. Kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Dan kita tahu bahwa Allah memegang kita dengan tangan kanannya dan memberi kita kemenangan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Kita nyanyikan ini dengan iman. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau menebus
sertaku, ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu, atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, silih berganti, sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam setiap kesibukan kegiatan kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas anugerah Tuhan, ketambahan usia setahun bagi anak kekasih kami Brian. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati dia dengan ketambahan usia ini. Dia semakin setia kepada Tuhan, dia semakin menjadi anak yang baik, yang diberkati Tuhan di dalam pendidikannya Tuhan, dan dalam pertumbuhan imannya dia tetap setia dan dia dapat melayani akan Tuhan. Engkau berkati masa depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan untuk jemaat kami ya Bapa, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di saat-saat pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa.
Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami dalam usaha dan pekerjaan mereka Bapa, baik itu pegawai negeri, TNI, Polri ya Tuhan, juga swasta, wirausaha, apapun yang sementara dikerjakan oleh jemaat kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan memberkati semua jemaat kami dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, dan Tuhan berikan mereka keberhasilan, kesuksesan dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan usaha sekecil apapun yang sementara mereka lakukan, biarlah berkat-berkat Allah akan terus mengalir bagi jemaat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan siapkan pekerjaan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berada di luar kota maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Kami pertaruhkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan boleh menjadi bahagian mereka ya Bapa, dengan setiap tugas yang mereka lakukan ya Tuhan di sana, baik pekerjaan maupun pendidikan. Biarlah Tuhan akan berkati sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik dan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk para lansia yang ada di dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka ketenangan ya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Mereka lebih banyak di rumah, namun Tuhan selalu memberikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Mereka tetap semangat dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan kondisi yang sakit maupun dalam keadaan pemulihan. Kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun jenis penyakit mereka ya Tuhan, pergumulan mereka, biarlah hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Mari Engkau menjamah tubuh-tubuh mereka yang lemah dan sakit. Penyakit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menjamah mereka dan pulihkan mereka ya Bapa, untuk mereka boleh mengalami kesembuhan dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami yang sementara merindukan keturunan. Biarlah Engkau yang akan memberkati rumah tangga mereka, sehingga ya Tuhan tepat pada waktunya mereka boleh mendapatkan keturunan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk ibu-ibu yang sementara mengandung saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati kandungan mereka dengan sehat dan kuat. Tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan keadaan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemuda-pemudi dalam jemaat kami Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup. Biarlah Engkau siapkan bagi mereka tepat pada waktunya pasangan-pasangan bagi mereka, anak-anak Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh berumah tangga sesuai dengan waktu Tuhan, kehendak Tuhan terjadi bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan dalam jemaat kami pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan mereka ya Bapa secara fisik maupun secara rohani, biarlah Tuhan akan berkati anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami, mereka belum bisa beribadah di gereja Tuhan, namun melalui ibadah-ibadah yang dilakukan melalui online ya Tuhan maupun Zoom, biarlah Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami Tuhan iman mereka sementara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka ya Bapa. Berikan mereka semangat untuk belajar, mengerjakan setiap tugas-tugas yang mereka lakukan. Terlebih saat ini mereka harus belajar melalui online ya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan buat mereka berhasil. Kami berdoa khusus ya Tuhan untuk anak-anak kami ya Bapa yang akan menghadapi ujian akhir. Baik anak-anak kami yang ada di SD,
SMP dan juga SMA ya Tuhan. Biarlah Engkau akan berkati mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik, persiapan dengan baik ya Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, mereka bisa mengikuti ujian nantinya ya Bapa. Dan Tuhan berkati dengan kesanggupan, dan Tuhan buat mereka berhasil, mereka mendapat nilai-nilai yang terbaik, dan Tuhan menyiapkan sekolah-sekolah yang tepat bagi mereka, perguruan yang tepat bagi mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ya Bapa. Juga semua biaya-biaya ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami dalam pendidikan, biarlah Tuhan akan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk pertumbuhan jemaat kami secara kualitas maupun kuantitas. Biarlah Tuhan akan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja Kemah Injil, baik pusat, wilayah, daerah, dan seluruh jemaat lokal. Biarlah Tuhan akan berkati ya Bapa. Juga gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, Tuhan pakai menjadi terang dan garam, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan datang kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan khususnya Konas yang akan dilaksanakan pada bulan April di Papua ya Bapa. Biarlah Engkau berkati semua panitia yang bekerja keras, semua dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan akan berkati sehingga Konas di Papua dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Semua yang akan hadir hamba-hamba Tuhan, biarlah Engkau memberkati, menjaga, melindungi mereka dengan kesehatan, kekuatan, mereka dapat mengikuti Konas dengan baik ya Tuhan. Nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pos PI nasional ya Bapa. Biarlah Engkau akan memberkati sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan pelayanan yang ada di Sulawesi Barat, anak-anak yang ada di Pondok Kasih. Biarlah Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan berkati, beri mereka hikmat, beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan semua tugas dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi virus corona ya Bapa. Biarlah Engkau kendalikan semuanya Bapa. Juga ya Bapa saat sekarang sementara pemerintah mengusahakan untuk vaksin, biarlah Tuhan Engkau berkati sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah mereka, pulihkan mereka ya Bapa. Melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami, mereka lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Kami juga berdoa para dokter, para medis ya Tuhan, mereka yang menangani pasien-pasien, biarlah Tuhan menjadi melindungi mereka dan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, hamba tidak tahu persis, tetapi Allah Engkau Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Yesus Engkau melawat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan kekurangan Tuhan beri kecukupan. Berikan mereka kekuatan iman, pengharapan dan kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Urapilah hamba-Mu Bapa, sehingga firman Tuhan akan memberkati kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, Tuhan sempurnakan semuanya, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sejenak kita akan melihat warta jemaat kita untuk sepekan ke depan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari setiap kita datang dengan penuh hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, baik siang dan malam, kita renungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Saat ini kita akan menaikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan tujuan dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Senang bertemu meskipun melalui fasilitas teknologi ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Doa saya kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang diberkati ini, jemaat Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon kekuatan dan hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kendalikan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga
oleh hikmat dan kuasa Tuhan, firman Tuhan akan dapat dipahami dan menjawab kebutuhan umat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Di atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu dan berkati kami dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan kita masih bisa berjumpa dalam ibadah raya pada pagi hari ini, dan khususnya saya secara pribadi mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani Tuhan, khususnya melayani pemberitaan firman Tuhan di Jemaat GKI Antioquia Pasar Minggu melalui fasilitas rekaman ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh BPJ bersama jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan ini kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya rasa tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena sudah beberapa kali menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kami masih tetap melayani sebagai gembala di Gereja Kemenjil Indonesia Karangtengah. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19, Lukas pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-44. Ya. Tetapi karena waktu maka saya tidak akan membacakan seluruh bahagian firman Tuhan ini. Nanti setelah ini kita bisa melihat di dalam uraian atau penjelasan khotbah kami pada pagi hari ini. Judul perikop pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya. Saya akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang ayat 28 hingga ayat yang ke-40 saja. Ya, tapi khotbah saya memang sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan,
damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dari pembacaan sabda Tuhan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema makna Minggu Palma bagi gereja dalam menyambut Paskah tahun 2021. Sekali lagi, makna Minggu Palma bagi gereja tentunya maksudnya bukan hanya gedung, tetapi gereja adalah jemaat Tuhan, orang-orang percaya di dalam Tuhan, di dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah 2021, yang tentunya juga Paskah tahun ini kita masih merayakannya dalam suasana protokol kesehatan karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar hal-hal yang sangat penting tentang bagaimana kisah perjalanan Yesus yang terakhir di bahagian akhir dari perjalanan hidup dan pelayanannya, memasuki kota suci Yerusalem, yang kemudian sepekan kemudian dia menaiki Golgota, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk pertama-tama melihat terlebih dahulu sekitar atau seputar Minggu Palem. Memang kedengaran mungkin ini tidak terlalu familiar di kalangan gereja kita, karena meskipun di dalam kalender dan liturgi gereja secara dunia atau secara nasional ini merupakan salah satu kalender tetap, di mana Minggu Palma ada Jumat Agung, lalu kemudian Minggu Paskah dan seterusnya, bahkan sebelumnya ada Rabu Abu dan seterusnya. Tetapi ini adalah kisah Alkitab, catatan Injil yang sangat penting, yang kita tidak menekankan pada liturginya, tetapi menekankan pada maknanya bagi kita sekalian. Minggu Palem atau Minggu Palma adalah bagian dalam kalender dan liturgi gereja Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah, yang dicatat dalam keempat Injil, yaitu Matius 21 ayat 1-11, Markus 11 ayat 1-11, Lukas 19 ayat 28 hingga 44 yang kita baca hari ini, lalu kemudian Yohanes 12 ayat 12-19. Minggu Palem dirayakan atau diperingati untuk mengenang masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem dengan menaiki keledai muda dan disambut dengan iringan sorak-sorai para murid sambil melambaikan daun-daun palem serta meletakkan pakaian mereka sebagai ganti karpet agar Yesus bisa berjalan lewat di atasnya. Minggu Palem merupakan awal pekan atau memasuki pekan suci, ya, yaitu Minggu Palem. Kemudian dari Senin sampai akhirnya kita akan ketemu dengan Kamis Putih, Jumat Agung, lalu Minggu Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Dalam pekan suci ini kita mengenang akan karya pengorbanan Kristus memasuki kota suci Yerusalem untuk menghadapi penderitaan, disalibkan, mati, dan dikuburkan untuk kemudian bangkit sebagai tanda kemenangan atas dosa yang seharusnya kita tanggung akibatnya. Karena itu maka kita akan merenungkan makna Minggu Palma ini bagi kita sekalian, bagi gereja
baik secara pribadi maupun secara persekutuan, bagi setiap kelompok atau keluarga, bagi anak muda, bagi orang dewasa, bagi anak sekolah minggu, dan bagi siapapun. Apa itu Minggu Palma bagi kita sekalian? Apa pesan Tuhan bagi kita di pekan-pekan Paskah ini menjelang Jumat Agung dan Paskah pada tanggal 2 dan 4 April yang akan datang? Dalam teks yang kita baca hari ini, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Pertama kita akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus di sini dan kemudian dicatat kembali oleh keempat penulis Injil, termasuk Dr. Lukas yang kita baca pada malam hari ini. Ini adalah penggenapan atau menggenapi nubuat Nabi Zakaria yang ditulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa Mesias Raja Damai itu akan datang dengan menaiki seekor keledai muda. Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan menaiki keledai muda merupakan pengumuman atau kampanye secara terbuka tentang siapa dia, yaitu Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan dosa dunia. Setelah melalui berbagai cara termasuk khotbah, mengajar, mujizat-mujizat yang dilakukannya, belum banyak orang mengerti. Bahkan ada yang sudah mengerti tetapi menolak dia. Maka khususnya bangsa Israel. Maka kali ini Yesus secara terbuka, secara demonstratif menyatakan siapa dia dengan membuat simbol. Ini biasa dilakukan oleh nabi-nabi pada zaman dulu. Ketika dia berkhotbah, ketika dia bernubuat dan seterusnya tidak didengar, maka dia melakukan sesuatu yang mudah diingat, atraksi yang mudah diingat. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menaiki keledai muda memasuki kota Yerusalem. Bangsa Israel yang masih menolak dia, belum menerima dia, merupakan sebuah keputusan yang penuh resiko dan keberanian demi terlaksananya misi keselamatan, yaitu mati demi menebus dan menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Yesus sudah tahu bahwa ketika dia masuk Yerusalem, jangankan secara terbuka, kampanye terbuka dengan menaiki keledai, disambut oleh murid-murid yang menerima dia dengan gegap gempita seperti itu. Kalaupun dia masuk secara diam-diam, sebenarnya dia sudah tahu bahwa lawan-lawannya, yaitu orang-orang yang menolak Injil, sudah bersiap-siap untuk menangkap dia, bersekongkol untuk menangkap, membunuh, dan menyalibkan dia. Tetapi Yesus tidak mundur selangkah pun. Dia melangkah dengan pasti. Dan ini adalah karya misi yang sangat penting yang Yesus lakukan dengan memberikan pesan atau simbol melalui aksi yang dilakukannya. Setiap benda, setiap aksi yang dilakukannya itu penuh dengan makna. Kenapa Yesus harus naik keledai? Kenapa harus disambut dengan daun-daun palem? Kenapa harus ada iring-iringan? Semuanya sudah dibuatkan oleh Alkitab, dan Yesus melakukan itu untuk kemudian menegaskan kembali tentang siapa dia dan apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang terkasih, maka kita akan melihat tentang makna Minggu Palma yang kita sedang masuki hari ini. Memasuki pekan suci dimulai dengan Minggu Palma. Yang pertama kita melihat tentang tempat di mana Yesus memasukinya, yaitu Yerusalem sendiri. Makna Yerusalem bagi para murid, orang Farisi, dan Yesus sendiri memiliki makna yang berbeda-beda. Bagi para murid, Yerusalem bagi mereka itu adalah tempat suci yang penuh damai sejahtera, pujian, sukacita, kemenangan, dan kemuliaan. Ini yang kita lihat ketika Yesus datang, ketika mereka menyaksikan. Konon katanya menurut beberapa penafsir bahwa orang-orang yang menyaksikan dan bersorak menyambut Yesus ini telah melihat banyak mujizat, termasuk mujizat kebangkitan Lazarus yang dilakukan oleh Yesus.
Maka mereka percaya bahwa dia inilah Mesias. Maka mereka berseru, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan di bumi, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini mengingatkan kita akan sorak-sorai dan pasukan paduan suara malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ketika Yesus dilahirkan. Maka ketika Yesus akan mati di atas kayu salib, pujian, paduan suara, kemuliaan yang sama diungkapkan oleh murid-murid yang telah mendengarkan kabar keselamatan, dan kemudian mereka memuji Sang Mesias yang telah datang sebagai Raja damai untuk membawa keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Itu bagi para murid. Lalu bagaimana dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Bagi mereka, Yerusalem itu adalah tempat kekuasaan, bisnis dan keuntungan. Ini dapat kita lihat ketika reaksi mereka, respons mereka ketika Yesus masuk, dan ketika orang lain berteriak, mereka marah, mereka iri, mereka tersinggung, mereka merasa tersaingi. Lalu mereka bilang kepada Yesus, Yesus tolong bilang kepada murid-muridmu supaya mereka diam. Tapi Yesus katakan, kalaupun saya bisa menyuruh mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Lalu apa makna ketika mendengar Yerusalem bagi Yesus? Yesus sendiri ketika berbicara tentang Yerusalem, maka mengingatkan Yesus akan akhir perjalanan hidup dan pelayanan misinya, puncak pelayanannya, dan dia sudah di gerbang penderitaan. Salib sudah di depan mata, air mata dan kematian sudah di depan mata. Tetapi yang paling menarik perhatian ketika saya membaca firman Tuhan ini ialah ketika Yesus memandang Yerusalem. Dia baru saja menerima sambutan sorak-serai, pujian, sukacita, kemuliaan. Harusnya dia dalam keadaan gembira, semangat, antusias. Tetapi ketika dia memandang Yerusalem, dalam arti orang-orang yang ada di dalamnya, yang notabene adalah kota suci, di mana bait Allah, di mana orang-orang katanya mengerti hukum Taurat dan seterusnya, dia menangis. Dia menangis dan dia berkata, mengapa kamu tidak melihat kebutuhanmu akan damai sejahtera? Kenapa Yesus menangis walaupun dia baru saja disambut dengan kemegahan, kemeriahan, sukacita, pujian yang luar biasa? Karena ada krisis damai sejahtera, krisis iman, krisis pengharapan, krisis kepemimpinan, dan krisis-krisis yang lain di kota yang namanya kota suci, kota di mana orang datang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Itu makna yang pertama ketika kita bicara tentang Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem merupakan kota suci bagi 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, termasuk Katolik, dan juga Yahudi. Tetapi ketika Yesus memandang Yerusalem, sekali lagi bukan hanya kotanya dan bangunan bait Allahnya yang megah waktu itu, tetapi orang-orang di dalamnya, termasuk khususnya mereka yang menolak Injil ketika Yesus melakukannya, menyampaikannya melalui mujizat, melalui pengajaran, perumpamaan dan seterusnya. Mereka belum juga mengerti. Mereka seperti tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan yang ketika firman Tuhan ditaburkan berlalu begitu saja, atau bertumbuh sebentar dan dihimpit, tidak berbekas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kemudian makna yang kedua, kita dapat melihat daripada benda-benda atau simbol-simbol benda yang digunakan oleh Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem dalam Minggu Palma yang kita peringati setiap tahun dan termasuk hari ini. Yang pertama kita lihat paling tidak ada keledai. Keledai di sini melambangkan kedamaian, ketenangan. Raja-raja pada masa itu, khususnya raja-raja di Timur Tengah,
Pada masa itu ketika masa perang, masa genting, maka raja akan selalu menaiki kuda perang dengan menggunakan peralatan perang lengkap dan seterusnya. Karena kuda memiliki gegesitan, tenaga, kecepatan yang jauh lebih baik. Tetapi ketika masa tenang, masa damai, masa di mana dia tidak berperang, maka semua raja akan mengelilingi kerajaannya, atau kunjungan kerajaan pun, atau hanya sekedar jalan-jalan dengan menaiki keledai. Ya, jadi keledai itu melambangkan simbol damai, tenang. Ya, ini yang Yesus mau pesankan, yang seharusnya suasana atmosfer ini ada di kota Yerusalem, kota suci, kota di mana Allah berjanji akan berdiam di sana, di mana waktu itu berpusat di dalam bait Allah, pusat ibadah, pusat keagamaan. Tetapi krisis akan kedamaian, orang bentrok sini sana, saling sikut menyikut, saling mendengki, saling menjatuhkan, saling memusuhi dan seterusnya. Maka ketika Yesus masuk Yerusalem dengan menaiki keledai, Yesus mau memberikan pesan bahwa seharusnya kalau mereka menerima Mesias, mereka hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kemuliaan seperti nyanyian pujian malaikat dan murid-murid yang mereka sampaikan. Keledai juga melambangkan simbol kesederhanaan, ketaatan. Perhatikan bahwa keledai ini belum pernah ditunggangi. Saya pernah melayani di daerah Pulau Sumba yang sangat familiar. Salah satu kendaraan utama masyarakat adalah kuda, ya. Memang agak mirip-mirip dengan keledai, tetapi lebih kurang karakternya sama. Kalau belum pernah ditunggangi, itu saat pertama kali ditunggangi itu ada dua kemungkinan. Ya, keledai itu akan memberontak sehingga yang menungganginya bisa jatuh, atau dia akan menendang dan seterusnya. Tetapi menarik bahwa inilah kuasa Tuhan. Keledai itu dengan rela, dengan begitu antengnya, tidak memberontak apapun ketika dinaiki oleh Yesus. Dan akhirnya dia mendapat kesempatan untuk dinaiki oleh Raja di atas segala raja, Sang Raja Damai. Dan disambut, dia pun merasakan kebagian sorak-sorai, tempik sorak sambutan, baik melalui lambaian daun palem, bahkan dia berjalan di atas hamparan pakaian seperti karpet. Jadi orang yang rela melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, seperti keledai ini, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, dia kebagian berkat, dia berjalan di atas pakaian, bagaikan karpet dan seterusnya. Dapat menyaksikan nyanyian, pujian atau konser gratis. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yang kita lihat, benda yang kita lihat yang memiliki makna di dalam Minggu Palma yang disimbolkan oleh Yesus adalah daun palem. Daun palem tahu ya, tidak terlalu banyak, tetapi saya pikir sebagian besar dari kita tahu tentang daun palem, ya, seperti pohon pinang atau kelapa yang punya pohon dan daun yang indah. Dan daun palem itu di dalam Alkitab melambangkan kemenangan dan kehidupan. Ya, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, orang-orang yang diselamatkan dari berbagai suku, bangsa dan bahasa menyambut Kristus Sang Anak Domba Allah dengan pakaian jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Itu akan terjadi ketika dia datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi itu sudah ditunjukkannya, yang sudah dinubuatkan lebih kurang 1000 tahun sebelum dia melaksanakannya atau mendemonstrasikannya di Minggu Palem 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari makna Minggu Palma bagi gereja, bagi saudara dan saya, baik pribadi, keluarga, kelompok, adalah sikap atau sambutan
orang-orang terhadap Mesias di Minggu Palma yang masuk dengan menaiki keledai muda dan disambut dengan lambaian daun palem, pujian, sorak-sorai, dan juga hamparan pakaian yang menunjukkan penghormatan dan kebanggaan mereka atas raja mereka yang mereka nantikan. Yang pertama yang kita lihat sambutan dari dua murid yang disuruh oleh Yesus untuk mencari dan meminjam seekor keledai yang ciri-cirinya sudah disebutkan jelas oleh Tuhan Yesus, yaitu belum pernah ditunggangi, tertambat di sebuah pohon, dan nanti waktu dilepaskan akan ada yang menanya. Dan menariknya bahwa kedua murid ini ketika disuruh oleh Yesus untuk mencari itu, mereka percaya dan taat. Mereka tidak berdebat bagaimana nanti ini, nanti itu, dan seterusnya. Tapi mereka percaya bahwa ini Tuhan yang menyuruhnya. Tuhan pasti punya maksud baik. Tuhan pasti menyertai mereka untuk mereka berhasil. Seperti waktu Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak, maka hambanya Abraham itu melaksanakan dengan penuh ketaatan karena begitu percaya dan loyalnya dia terhadap tuannya, yaitu Abraham. Demikian juga dengan kedua murid ini. Mereka dengan penuh ketaatan melaksanakan apa yang diminta oleh Yesus, dan menariknya, bersyukurnya bahwa terjadi persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tidak mungkin gagal. Meskipun dengan berbagai cara manusia untuk menggagalkannya. Tetapi ketika Tuhan yang memulai pekerjaannya, maka dia akan meneruskannya sampai berhasil sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Kemudian respon yang kedua yang dapat kita pelajari maknanya, yaitu dari pemilik keledai, tuan daripada keledai itu. Ketika mereka menemukan keledai itu, sudah tentu mungkin ada komunikasi walaupun Alkitab tidak menceritakan rinci kepada kita. Lalu dia bertanya, dan ini memang sudah dikatakan oleh Yesus, kenapa kamu melepaskannya? Menarik untuk dilihat, mungkin ini orang Yahudi atau apa yang memang ramah ya, lemah lembut. Saya tidak tahu kalau dua murid ini disuruh untuk membuka kudanya orang timur, gitu ya. Nah, tahu itu, wah itu bisa perang besar. Tapi pemilik ini karena itu semua kuasa Tuhan sudah mencakup semuanya, maka dia hanya bertanya, kenapa kamu melepaskannya? Dan mereka mengatakan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Nah saudara, ini menarik untuk diperhatikan. Ada dua kali kata itu atau frasa itu diulang. Waktu Yesus menyuruh mereka, pesannya, kalau waktu kamu melepaskannya dan ada yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Dan persis waktu mereka melepaskannya, maka orang ini bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Maka mereka mengatakan, Tuhan memerlukannya. Dan karena dia tahu betul bahwa Tuhan memerlukannya, maka tidak ada komentar, tidak ada dalih, tidak ada alasan lain lagi apapun, karena dia tahu Tuhan memerlukannya. Baginya ini adalah kesempatan, kehormatan. Keledainya bisa dipinjam oleh raja karena Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara, Tuhan memerlukan saudara dan saya. Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan memerlukan kita, maka kita harus peka. Karena ada saatnya di mana kita merasa memerlukan Tuhan, Tuhan tidak perlu lagi. Kita merasa punya banyak kesempatan atau nganggur mau melayani, tidak ada lagi kesempatan. Tapi bagi pemilik keledai ini, ketika dia mendengar bahwa Tuhan memerlukannya, maka dia dengan
Ikhlas, dia dengan sukacita membiarkan keledainya dibawa oleh 2 utusan Kristus itu untuk dipakai oleh Yesus. Maka kesempatan ketika diminta untuk terlibat dalam pelayanan atau apapun itu karena Tuhan memerlukannya. Kalau Tuhan memerlukan kita, maka kita harus siap sedia. Dan kalau kita bersedia untuk melayani bersama Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sia-sia di dalam pekerjaan Tuhan. Firman-Nya berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Yang ketiga, makna yang ketiga yang dapat kita pelajari tentang sikap atau sambutan orang ketika Mesias masuk ke kota suci Yerusalem di Minggu Palma, yaitu orang banyak yang melihat Yesus. Ya, ini terlepas dari 12 murid Yesus. Yaitu orang banyak, semua orang yang sudah percaya menerima Yesus dan pernah mengalami mujizat, mungkin yang pernah makan bersama dalam mujizat 5.000 orang makan bersama. Ada yang sudah pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Maka mereka menyambut Yesus dengan sukacita, mereka memuji Dia, mengikuti Dia dan melayani Dia dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan sebagai ganti karpet agar Yesus Sang Mesias bisa berjalan lewat di atasnya tanpa menyentuh tanah. Dengan menghambut Mesias, mereka menerima berkat, damai sejahtera, sukacita. Mereka tidak ingin kehilangan berkat, tidak mau ketinggalan. Maka mereka dikenang sebagai pasukan pemuji, bagaikan bala tentara sorga malaikat yang menyanyikan pujian Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang yang keempat, sikap yang keempat yang dapat kita lihat dari yaitu orang Farisi. Ketika Yesus masuk, maka sikap mereka marah, iri, tersinggung, dan mereka menghambat pekerjaan Tuhan. Mereka ingin menghambat rencana keselamatan. Mereka ingin menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan manusia dengan mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka bilang kepada orang-orang Farisi itu, suruh murid-muridmu diam. Tapi Yesus berkata, kalaupun mereka diam, maka batu pun akan berteriak. Tidak ada yang bisa menghalangi manusia. Maaf, tidak ada yang menghalangi Tuhan, apalagi menggagalkan pekerjaannya. Baik manusia maupun Allah, apapun usahanya. Ketika kita tidak mendukung, maka Tuhan tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari orang-orang ini. Apa tujuan dan motivasi mereka ketika menyaksikan kedatangan Tuhan? Tidak boleh ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, dan kepentingan kelompok. Karena jika itu terjadi, maka saudara dan saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan yang terakhir ialah sikap dan cara Yesus. Dengan menaiki keledai, sekali lagi Yesus mau menunjukkan teladan kehidupan yang sederhana, murah, praktis, dan tidak mau hidup bermewah-mewah dan berboros-boros. Tidak mau menunjukkan kesombongan dan keserakahan. Karena itu yang ingin dilakukan oleh Yesus. Sikapnya terhadap Yerusalem sangat penting. Sikapnya terhadap murid-murid dan pemilik keledai. Yesus bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi Yesus mengajak banyak orang untuk terlibat. Dia ingin melibatkan kita.
Dia memerlukan kita seperti perkataannya. Dia mengajak 2 murid, dia mengajak pemilik keledai supaya menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Dia mengajak murid-murid orang-orang banyak, termasuk musuh-musuhnya pun sebenarnya, untuk bisa sama-sama berjalan dalam satu tujuan yang sama, untuk misi keselamatan berencana Allah. Tetapi sayang tidak semuanya mengerti dan meresponi rencana itu. Maka sikap Yesus sangat penting. Dia mengajak kita, mengajak semua orang untuk terlibat dalam misinya, dalam pekerjaannya. Tetapi ketika dia melihat Yerusalem, dia prihatin dan menangis. Kenapa Yesus menangis? Sekali lagi, karena ada krisis, ada masalah yang besar, ya, ada ancaman yang tidak disadari, ada musuh yang tidak kelihatan, yaitu kerohanian mereka yang tidak mereka sadari, sementara begitu menurun luar biasa. Kelihatan mereka baik-baik saja, tetapi secara rohani mereka sementara menuju kepada kesuraman dan kematian secara rohani. Karena itu Yesus menangis dan menasihati, menegur mereka. Apakah kamu tidak sadar? Apakah kamu tidak melihat kebutuhanmu, keperluanmu akan damai sejahtera? Mereka sibuk dengan jabatan, mereka sibuk dengan bisnis, mereka sibuk dengan kedudukan, mereka sibuk dengan banyak hal. Tetapi mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan iman, mereka kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan mereka. Yang menjadi refleksi bagi kita sekalian pada kesempatan yang diberkati ini. Yang pertama, belajar dari murid-murid Yesus. Mari kita evaluasi ketaatan dan rasa percaya kita kepada Tuhan dan pemimpin gereja. Jika kita melakukannya atas dasar keikhlasan, loyalitas karena percaya, memang di dalam pekerjaan Tuhan ini faktor trust atau kepercayaan ini sangat krusial. Ketika trust itu menurun, maka sudah pasti kepercayaan atau loyalitas dan ketaatan pun pasti bermasalah. Tetapi kita belajar bahwa karena Yesus tetap mempertahankan trust atau kepercayaan, maka murid-murid dan semua orang yang diajaknya bekerja sama, kecuali musuh-musuh yang dari awal memang memusuhi, itu menunjukkan loyalitas dan ketaatan yang luar biasa, sehingga misi keselamatan itu dapat terlaksana melalui mereka juga. Murid-murid yang diminta untuk meminjam, mereka pergi dengan tidak ada keraguan sedikit pun, karena mereka tahu bahwa Yesus akan melakukannya untuk maksud yang baik, bukan berfoya-foya dan bersenang-senang. Ketika kita juga belajar dari pemilik keledai, bahwa kita harus belajar untuk rela berkorban dan memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, melihat momentum untuk melayani Tuhan. Karena akan datang waktu di mana kita tidak bisa melayani meski kita mau dan mampu. Firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, selagi hari masih siang mari kita bekerja, karena akan datang waktunya di mana malam telah tiba dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Belajar dari orang banyak yang menyambut Yesus dengan sorak-sorai dan lambaian daun palem, bahkan pakaian mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah mengenal, menyambut dan memuji serta melayani Yesus Sang Raja menjelang kematiannya di atas kayu salib. Lalu kemudian kita belajar dari Yesus memasuki Yerusalem dengan resiko yang sudah diketahui, yaitu akan ditangkap, disalibkan, dan mati tanpa gentar. Kehadirannya membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan dan beban. Yesus peka dan peduli serta bersimpati akan kondisi dan kebutuhan orang lain, kondisi kebutuhan umat. Bahkan dia menangis ketika melihat keadaan rohani penduduk Yerusalem yang krisis iman dan damai sejahtera.
Yesus tahu kapan harus tertawa dan kapan harus menangis. Yesus tidak larut dan tak kabur. Yesus tidak lupa diri kala disanjung dan tidak ciut atau putus asa kala ditolak, bahkan dihina dan disiksa. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita sekalian juga dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera, serta siap rela berkorban dan mengikut Yesus dengan setia dan taat sampai Ia datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Minggu Palma. Hosana bagi Sang Raja. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan berkat dan sejahtera menjadi bagian kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami sekalian, sehingga di pekan suci menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, kami sekalian bisa mengintrospeksi diri, merenungkan pengiringan kami akan Tuhan, pengabdian kami di dalam pelayanan, dan hubungan kami satu sama lain, sehingga kehadiran kami seperti kehadiran Yesus, membawa sukacita, damai sejahtera, dan bukan menjadi batu sandungan dan beban. Ini doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan untuk tangguh hitam, untuk tantangan dan persepuluhan, untuk tangguh merah untuk penginjilan, dan tangguh biru untuk sosial, beserta dengan kotak untuk dana pembangunan. Jemaat di rumah bisa memisahkan bagian-bagiannya untuk memberikan persembahan dan diberikan kepada gereja. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian nyanyian kemenangan iman nomor 142. Ku bawa kabar yang senang. Ku datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengan terang, yaitu Yesuslah membawa
Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Boleh dapat berjalan dengan baik, dan kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami telah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.